Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5 kelas 12 IPS 4 ingin mengerjakan tugas sejarah wajib mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 22 menanyakan tanggapan beliau tentang mengenai masa Orde Baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pinasti Rahma Lestari, nomor absen 27. Nama saya Cindy Septiani dari absen 34. Nama saya Rian Purwani dari absen 33. Kalau kalian penasaran, tonton terus ya. Nah, ini dia guys, kita udah bersama Ibu Yayu selaku guru BK di SMA Negeri 22 Jakarta. Say hi Bu Yayu. Halo. Hai. Bu Yayu, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya, Kak. Kamu juga ya? Iya, Alhamdulillah. lagi sibuk apa nih Bu Yayu? Biasa, namanya guru BK pasti ada pekerjaan, apalagi sekarang kelas 3 ya. Iya. Terus mulai sibuk ngurusin yang udah SNMB yang diterima kuota masuk kuota. Gimana masuk nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah duanya gugur. masih banyak jalan, tenang aja. Masih banyak untuk jalur SBMPTN, mandiri ya. Baik, Gimana Bu. nih? Jadi hari ini kita mau mewawancara Ibu mengenai tanggapan Ibu tentang masa Orde Baru. Oke. Dia Bu. Insya Allah sebisa ibu ya. Baik. Oke. Apa yang mau bisa ditanyakan, apa yang bisa ibu kita share dengan sama. Pada masa lahirnya Orde Baru itu Ibu kira-kira umur berapa Bu? Orde Baru tahun berapa dulu, coba ibu tanya, ibu lebih ke kamu, lahir tahun berapa? Ayo. Gimana sih anak IPS? Ayo. Ya maaf ya Bu. Aduh, gimana? 19 6 661 ya? 66 kan super smart tuh. Ya sekitar itulah pokoknya ya 1996. Ah, ya sih 1996. Ya, sampai 1988. Yang penting ibu sudah lahir di zaman itu, ibu lahir tahun 3. Walaupun mungkin belum besar ya, belum ini. Masih usia SD, mungkin SMP begitu. Tapi pengalami sampai terakhir masa Orde Baru sampai 1998. 98. Oh, 98 ya, 98. Reformasi ya. Iya. Gimana sih munculnya Orde Baru Bu pada saat itu? Muncul kalau pengetahuan ibu ya, Orde Baru itu kan proses setelah Orde Lama kan. Iya. Orde Lama dulu zamannya Pak Karno, lalu beliau ini men-share dari kekuasaan. Nah, Pak Harto naik, itulah zaman Pak Harto timbulnya usaha Orde Baru itu. Waktu itu kalau Orde Baru itu Pak Soeharto ya Bu? Iya, Pak Soeharto. Menurut Ibu, gimana sih kebijakan politik, sosial, hukum, serta ekonomi pada masa Orde Baru itu? Ya, karena ibu mengalami panjang ya dibandingkan yang sekarang, jadi sempat merasakan hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif dari pasti ada kan ya. Iya. Kebijakan itu pasti masa-masa pemerintahan siapapun pasti ada segi positifnya, segi negatifnya dari versi ibu ya. Tapi nggak tahu kalau dari yang lain ya, pasti beda-beda pandangannya gitu kan. Kalau dari politik memang yang ibu tahu, yang ibu rasakan dulu, contohnya aja waktu pemilu itu. Pemilu kan itu cuma 3 partai besar kan, Golkar, PDI sama P3 ya, P3. Dan yang selalu menang itu Golkar ya Bu? Iya. Kuning. Karena kan, nah salah satunya mungkin ya, mudah-mudahan nggak salah. Jadi waktu itu pas sebetulnya itu pemilu lagi di SMA 89 Cakung. Jadi kalau sekarang kan pemilu nih boleh. Iya. Dulu masuk. Oh, sekolah Bu? Masuk. Dan yang sudah usia memilih ya pasti ada sebelum pemilihan umum itu ada sedikit lah kalau masukan gitu loh. Pokoknya sebaiknya memilih ini. Sebaiknya memilih ini. Kalau kita konsekuensinya kalau pegawai negeri kalau misalnya tidak memilih ini pasti ada ininya gitu kan ya. Gitu. Ada timbal baliknya seperti itu gitu. Itu contohnya kalau untuk politik ya. Dulu kan juga pemilihan presiden juga kan dari ini kan rakyat milih anggota DPR gitu kan ya kan. Kok sekarang kan enggak kan pemilihan langsung kan. Dan sekarang banyak partai gitu kan.
Jadi dulu makanya mengerucut gitu loh, mengerucut kan. Dan partai terutama Golkar yang ibu tahu, Golkar tuh banyak cabang-cabangnya, anak-anaknya yang tanpa ini pun otomatis mengerucut ke Golkar gitu kan. Seperti mungkin Korpri gitu kan. Dulu kan ada pos pegawai negeri itu kan. Kalau ABRI dulu ABRI masih bisa milih kalau masalahnya. Nah, Dulu kan. polisi sama ABRI itu satu sama TNI gitu. Iya kan. Dulu masih, kok sekarang nggak boleh netral, bebas gitu kan. Makanya mungkin sampai bisa 30 tahun berkuasa mungkin ya, karena itu dari segi politik mereka bagus gitu. Kalau bagus apa ibu nggak ngerti ya, pokoknya mereka bisa sampai 30 tahun berkuasa tuh mungkin dari caranya dengan cara seperti itu gitu kan ya kan. Ya kan. Dari politik. Kalau dari ekonomi memang karena berkelanjutan programnya, jadi tertata gitu kan, pernah dengar Perpolita pembangunan 5 tahun program. Nah itu kan programnya beliau gitu, programnya Pak Harto gitu kan ya. Jadi selesai berita pertama, berlanjut berita kedua berikutnya gitu kan, jadi berjenjang. Dan akhirnya waktu zaman beliau itu sampai ada kita dapat swasembada beras, sesudah beras pada dunia kan, diakui dunia, kita bisa ini sendiri tanpa harus mengimpor beras lagi. Itu satu keberhasilan dari beliau gitu ya, satu sisi dari kelebihan dari beliau karena memang betul program gitu kan ya. Walaupun mungkin kalau dulu ada nggak sih ketentuan presiden 2 periode? Dulu Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi kalau memang masih dianggap rakyat untuk bisa ini terus berkuasa kan. Kalau sekarang kan enggak kan? Sekarang enggak kan? 2 periode udah selesai kan? Udah selesai, ganti yang lain. Itu seperti itu kalau dari segi ekonomi ya. Jadi harga-harga dulu kayaknya masih terjangkau gitu ya, kayaknya masih terjangkau. Ya tapi namanya orang kebutuhan makin. Kalau sekarang kan gaji gede mbak, gaji kita alhamdulillah. Kalau guru kan ya, alhamdulillah guru. Teman karena kebutuhan juga gede. Jadi kayaknya sepertinya ya ini kurang aja gitu loh. Tapi pasti kalau dulu seperti itu ya. Kalau dulu itu maaf dipotong. Kalau dulu itu apa namanya, gajinya pada kecil-kecil lagi. Kita jauh banget dulu, kita jadi pegawai ibu aja ya. Belum masuk ke jadi pegawai di bank DKI, kecil banget. Kita bisa mengalami nggak sampai berapa juta gitu. Tapi ya ini sih karena memang harga juga nggak ini, jadi kita terus mungkin ya kebutuhan kita juga belum banyak kali ya. Sekarang kita gede, alhamdulillah gede. Terus kalau menurut Ibu, momen yang berkesan pada masa Orde Baru itu ada nggak sih? Kalau ada itu apa, Bu? Ibu sepertinya kayak setiap periode siapapun kayaknya ya sama, tidak ada yang cuma kayaknya apa Ibu lupa, tapi kayaknya kalau ada berkesan pasti teringat kan, pasti akan muncul kan. Tapi saya mengalami jenjang beberapa jenjang ya sebenarnya sama aja ya. Kalau Ibu ya Sama aja. tidak ada yang paling berkesan untuk apa gitu kelihatannya kalau Ibu. Nggak apa. Lalu perbandingan masa Orde Baru dengan saat ini apa aja, Bu? Perbandingan dari segi ya itu tadi, kalau politik kan seperti itu ya. Kalau sekarang kan pemilihan yang gampang aja, pemilihan banyak partai, kita boleh banyak bikin partai gitu kan, bikin partai. Dan sistem pemilihannya juga kan langsung gitu kan, tidak dari milih partai dulu lalu jadi anggota DPR dan milih jadi presiden. Kalau sekarang kan nggak langsung kan, itu perbedaannya di situ. Pada segi ekonomi memang kita besar, pendapatannya besar, tapi kembali lagi ya standar sih bisa. Kalau memang kita tidak bebannya banyak juga pasti bisa ketemu juga kok gitu kan. Kan reformasi kita bebas kan. Bebas. Kalau dulu kita nggak bisa seperti ini, yang Ibu tahu dulu nggak seperti ini. Jadi kita terbatas, pada yang gampang aja deh untuk jadi pembebasan pers kan ini tidak bebas untuk berbicara gitu kan, tapi emang akhirnya terjurus gitu loh, jadi nggak macamnya. Kalau sekarang kan bebas banget gitu kan, setelah reformasi terus apapun monggo. Cuman ya harusnya kita sendiri yang bisa mengerem kalau misalnya bebas, misalnya dalam
berbicara kan biasanya kita sendiri ya, jangan sampai terlalu bebas banget gitu kan. Itu dia yang perbedaannya kalau dulu dengan sekarang seperti itu. Kalau dari sosial apa ya? Contohnya apa kalau sosial ya? Sosial masyarakat itu sebetulnya kalau ibu merasakan sama, nggak ada perbedaan, nggak ada perbedaan. Tapi kalau yang ibu bilang sekarang kan bebas, dulu itu maksudnya nggak bebas. Pers non pers gitu ya, kebebasan pers kan untuk ini. Jadi kalau harus menyuarakan ya harus satu suara gitu kan ya, harus satu suara ini. Jadi tidak bisa kalau memang terlalu ini pasti nanti kalau istilah kalau pers itu dibredel gitu kan, ditutup izin terbitnya gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang kan enggak kayak gitu. Dulu kita punya namanya Petrus, pembunuh sih, gitu kan, pernah dengar kan gitu kan. Tapi jadi aman sih Pak, jadi aman gitu kan ya. Jadi ya walaupun yang Petrus itu untuk orang-orang yang memang tidak ini, misalnya penjahat atau apa gitu kan, itu biasanya. Jadi kita pergi jam berapapun katanya nggak takut gitu loh kan, memang itu tuh. Kalau sekarang kan bebas banget gitu kan, kadang-kadang kitanya nggak bisa mengendalikan. Pada masa Orde Baru itu ada gak sih penyimpangan dari pemerintahannya gitu? Penyimpangannya pemerintah? Ya Mas, kayaknya dulu banyak ya korupsi gitu kan ya. Dari dulu emang udah banyak ya, makanya Nggak sekarang aja kan ya. Tuh pasti ada. Cuma sering kan muncul di ini satu ini korupsi di sini gitu kan. Itu salah satu yang tapi sekarang juga ada juga, cuma mungkin sekarang kita kan punya KPK, punya ini, jadi agak terlem dikit ya gitu kan. Kalau dulu kayaknya kalau korupsi tidak seperti sekarang gitu ya, untuk ini ya pembelajarannya misalnya dulu kan kok ya paling penjara berapa gitu kali ya, harus sudah gitu. Itu kayaknya agak menurut ibu penyimpangan dia sama. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. nggak terakhir. Oh iya. Menurut Ibu, kalau misalkan masa Orde Baru itu diterapkan kembali oleh presiden kita yang saat ini, Ibu setuju gak? Ya, gini aja. Tadi kembali ke awal, kan setiap periode itu ada baik ada enggak. Kalau yang baik monggo silahkan. Ibu disilahkan diterapkan gitu kan ya, tapi disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu kan ya. Pasti yang positif, tapi juga saya rasa juga pemimpin kita yang sekarang ini juga pasti mengaca juga yang dulu gitu kan, pasti mengambil yang baik, yang kurang baik itu ditinggalkan gitu. Itu aja kok menurut ibu gitu. Ibu kalau dari ibu kan udah ngerasain Orde Baru nih sampai sekarang informasi. Menurut ibu tuh benar-benar yang ada perbedaannya banget tuh dari segi mana? Ya, kayak ya itu kebebasan itu. Kebebasan itu ya, kebebasan. Ya satunya kebebasan tadi kita bisa bikin partai banyak, itu kan kebebasan kan, tidak semuanya seperti itu. Kita yang kita nggak kenal aja kadang-kadang kok siapa yang bikin partai gitu kan ya, monggo silakan. Kan berbeda juga kan. Nah membedakan lu kan lu nggak wah nggak ada imlek kayak gitu kan, nggak libur kayaknya kan, nggak ada libur. Nah sekarang kita nggak libur nih. iya, tiba 3 hari. 3 hari kan, nah itu. Alhamdulillah. Dulu nggak ada seperti itu. Imlek nggak ada libur. Sekarang itu salah satunya yang membedakan dengan yang dulu gitu kan. Gimana, ada yang lain? Kayaknya udah cukup. Mudah-mudahan berkenan apa yang disampaikan. Amin. Itu aja. Terima kasih Bu. Sama-sama. Makasih ya, Bu. Ngomong-ngomong sudah selesai. Tutup. Tutup. Salam